Welcome Sobat Tanaka. Bocoran ikatan cinta Minggu 6 Juni 2021. Air mata kebahagiaan Andin bikin Al terharu. Akhirnya hati Andin luluh juga dengan ketulusan cinta Al. Akhir bahagia cinta Al dan Andin. Kamu masih marah sama saya? Aku memang marah sama kamu. Marah sekali. Tapi aku terima kasih banyak, Mas. Karena kamu sudah merawat dan melindungi Rena. Saat aku gak bisa, kamu yang menjaga anak aku, Mas. Tanaka TV. Alur sinetron Ikatan Cinta kini semakin memasuki babak yang paling menegangkan dan seru karena detik-detik menjelang terbongkarnya kejahatan Elsa semakin dekat. Tidak lama lagi Elsa akan menuai hasil dari perbuatan keji yang dilakukannya selama ini. Pada episode sebelumnya, baik Randy maupun Mang Dadang sudah membongkar kebusukan Elsa soal Nindi yang sudah dibuang Elsa ke panti asuhan, dan juga Elsa adalah dalang di balik makam palsu Nindi. Andin meminta Randy untuk mengantarkan dirinya kembali ke kamar rawatnya. Aldebaran melihat Andin terlihat sedih setelah bertemu Mang Dadang. Al ingin menemani Andin di kamar rawat, namun Andin belum mau dan masih ingin sendiri. Ia masih tidak mau ditemani Aldebaran. Randy pun keluar ruangan rawat Andin. Aldebaran bertanya pada Randy, Andin sudah tanya apa saja? Randy pun menceritakan bahwa Andin sudah mengetahui soal dalang di balik pembuatan makam palsu Nindi yang didalangi oleh Elsa, Ratu Ular Berbisa. Randy juga mengatakan pada Aldebaran kalau Andin lebih baik tahu semuanya daripada tidak sama sekali. Randy menambahkan kalau Andin tampak sangat marah pada Elsa. Randy bilang belum pernah dia melihat Andin semarah itu. Al pun jadi khawatir dengan kondisi Andin dan janin yang dikandungnya. Al takut nanti terjadi apa-apa. Namun Al saat ini belum bisa berbuat apapun. Sementara itu di dalam kamar rawat, Andin tampak begitu sedih sekaligus marah. Andin kemudian menghubungi Elsa. Andin menumpahkan kemarahan pada adiknya itu. Andin tanya kenapa Elsa tega membuang Nindi dan mengatakan sudah meninggal dunia. Bukannya menyesal ataupun minta maaf atas kekejiannya dulu pada Andin, Elsa malah bersilat lidah dan tidak mau disalahkan Andin. Elsa berkata jika dulu tidak ada yang mau menerima anak haram Andin itu, Elsa malah menyalahkan Andin yang selingkuh. Namun Andin bersikuku tidak selingkuh. Tapi Elsa si Ratu Ular Berbisa bersikeras menuduh Andin berselingkuh dengan Roy dan menghasilkan anak haram yang tidak mau diterima siapapun. Andin sangat-sangat marah. Emosinya pun meledak. Andin akan membuat perhitungan pada Elsa. Di saat Elsa menutup telepon dari Andin, dia terlihat sangat gugup dan ketakutan. Nino yang melihat Elsa disemprot Andin bilang kalau dia akan terus mendampingi Elsa untuk menghadapi masalah ini. Nino akan membantu Elsa untuk bicara pada Andin.
Di episode kali ini juga akan diceritakan soal keterangan Ibu Panti yang diundang Andin untuk menceritakan kronologis dititipkannya Reina di panti asuhan Mutiara Bunda. Bu Panti pun menceritakan semuanya di depan Andin. Setelah mendengar penjelasan Randy, Mang Jajang dan Ibu Panti, Andin merasa lega sekaligus bahagia. Andin akhirnya sadar betapa besar pengorbanan yang dilakukan Al selama ini pada dirinya dan Rena atau Nindi. Jika saja Al tidak menemukan Nindi yang telah dibuang oleh Elsa ke panti asuhan, mungkin sampai saat kini Andin tidak akan pernah tahu bagaimana nasib putri kecilnya itu. Andin kini sadar bahwa hanya jalan Tuhanlah yang telah mempertemukan Andin dan Al. Semua yang telah terjadi adalah jalan dari Tuhan yang mempertemukan Andin dengan belahan jiwanya, yaitu Aldebaran Alfahri, sosok laki-laki yang selalu menjadi dewa penolongnya. Hati Andin pun luluh dan tersadar bahwa Al adalah sosok pelindungnya, bahkan sebelum dirinya dan Al saling kenal. Air mata Andin pun meleleh, namun kali ini bukan air mata kesedihan, tetapi air mata kebahagiaan. Terlihat di dalam adegan, Al yang begitu setia dan siaga menjaga Andin akhirnya menemui Andin di dalam kamar rawat. Andin terduduk di atas ranjang rumah sakit. Wajah Andin masih terlihat sangat sedih. Air mata pun tidak berhenti membasahi pipinya. Secara perlahan Al berjalan mendekati Andin. Al tidak tega melihat keadaan Andin saat ini. Wanita yang paling dicintai Al itu terlihat menunduk sedih. "Kamu masih marah sama saya?" ucap Al dengan hati-hati kepada Andin yang masih saja menangis. Andin pun menatap ke arah Al seraya berkata, "Aku memang marah sama kamu, Mas," ucap Andin dengan terbata-bata dan penuh kesedihan. Terlihat wajah Al yang begitu khawatir melihat kondisi Andin saat ini. Al hanya bisa terdiam terpaku menatap Andin. "Marah sekali," ucap Andin sambil menatap terus ke arah Al. Al terlihat syok saat mendengar ucapan Andin yang bilang kalau dia sangat marah sama Al. Al pun cuma bisa pasrah. Namun tiba-tiba saja Andin menarik tangan Al secara perlahan. Andin pun lalu menarik tubuh Al ke dalam pelukannya. Al pun kaget dan tak menyangka dengan sikap Andin itu. "Tapi aku terima kasih banyak, Mas. Ternyata kamu sudah merawat dan melindungi Reina. Di saat aku nggak bisa, kamu yang ngejaga anak aku, Mas," ucap Andin sambil menangis. Andin pun terus menatap Al dengan dalam dan penuh cinta. Al pun sangat terharu. Mata Al juga berkaca-kaca. Al pun kemudian memeluk Andin dengan penuh kasih sayang. Alhamdulillah, akhirnya Tuhan membuka pintu hati Andin dan membuat Andin sadar kalau Al memang tidak bersalah dan semua yang dilakukan Al hanyalah untuk melindungi Andin. Mereka berdua pun terhanyut dalam pelukan air mata kebahagiaan. "Kamu masih marah sama saya?" Aku memang marah Mas sama kamu. Marah sekali. Tapi aku terima kasih banyak, Mas. Ternyata kamu sudah merawat dan melindungi Rena. Di saat aku nggak bisa, kamu yang ngejaga anak aku, Mas. Di sisi lain, Papa Surya yang penasaran dengan keberadaan Andin mencoba menelpon Andin. Saat mendengar suara Andin, Papa Surya kaget dan tahu kalau Andin tengah menangis. Papa Surya bertanya ada apa, tetapi Andin tidak mau menceritakan masalah yang kini tengah dihadapinya.
Andin gak mau membuat papa Surya khawatir dan nanti makin bisa bikin drop kondisinya. Sementara itu Elsa membuka kopernya dan merasa ada yang hilang dari dalam kopernya. Elsa pun jadi heran kenapa bajunya bisa hilang, padahal ada di dalam koper dan pintu kamar hotel pun dalam keadaan terkunci. Ricky yang berada di kamarnya menciumi baju Elsa lalu dia tersenyum licik. Ricky terpikir rencana liciknya dengan baju Elsa itu. Ricky akan membuat Elsa menjadi miliknya selamanya dan segera berpisah dengan Nino bin Kardus. Ricky tidak mau lagi melihat kemesraan Elsa dan Nino. Nah, untuk lebih jelasnya, jangan sampai ketinggalan episode terbaru sinetron Ikatan Cinta Malam nanti ya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi Sobat Tanaka. Tanaka TV.